لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sampai hari ini, hari yang ke-18 bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kita masih bisa mendapatkan nikmat-Nya untuk melaksanakan saum Ramadan dalam keadaan aman, tentram, damai. Kita tentunya tidak tahu apakah 17 hari yang lalu saum kita di dalamnya dan amal soleh yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka masih ada kesempatan bagi kita di hari-hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini, yang kita tidak tahu apakah kita masih akan bertemu dengan Ramadan tahun depan atau tidak. Maka hari-hari terakhir ini kita gunakan untuk menutupi segala kekurangan dan apa-apa yang belum bisa kita lakukan dalam rangka saum dan amal soleh di bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hidupnya manusia pasti memiliki kebutuhan, di mana kebutuhan manusia itu mempengaruhi tingkah lakunya, sepak terjangnya, kesehariannya. Ada seorang ahli psikologi humanistik yang menyebutkan bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis berupa makanan, minuman, sandang, pangan dan sebagainya. Yang kedua, ada kebutuhan rasa aman, kemudian kebutuhan sosial atau kebutuhan atas cinta dan kasih sayang. Kemudian yang keempat, ada kebutuhan terhadap penghargaan, ingin dihargai orang. Dan yang paling tinggi katanya, kebutuhan akan aktualisasi diri, keinginan seseorang untuk mengoptimalkan semua potensi dirinya. Nah, ini lima kebutuhan yang dijadikan rujukan oleh orang-orang akademis untuk memetakan bagaimana kebutuhan hidup manusia. Dan dari situ mereka menyusun langkah-langkah untuk menetapkan apa yang harus dilakukan dalam memenuhi kebutuhan itu.
Ada sebenarnya kebutuhan yang lain yang tidak disebutkan di sini bagi seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas 5 kebutuhan yang disebutkan itu ada kebutuhan yang paling asasi, paling penting, yaitu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada semua sifat-sifatnya. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Baik dirasa ataupun tidak dirasa, diakui ataupun tidak diakui, bahwa manusia itu butuh kepada penciptanya. Di antara yang dibutuhkan oleh manusia, terutama orang-orang yang beriman dari Allah Subhanahu wa taala, adalah cintanya, rahmatnya, kasih sayangnya, dan ampunannya. Seorang mukmin sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap mukmin merasa bahwa apa yang dilakukannya dalam kehidupannya pasti banyak kesalahan. Banyak kesalahan yang dilakukannya. Kalaupun dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti di dalamnya pun ada kekurangan-kekurangan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sudah diampuni dosanya, masih tetap meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, setiap kita selesai sholat, begitu salam kanan, salam kiri, kemudian kita diperintahkan untuk beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, aku minta ampunanmu. Ya Allah, aku minta ampunanmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahli surga, orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga bersama Nabi dan orang-orang yang beriman, masih tetap meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat At-Tahrim ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yukhdillahu an-nabiyya waladina amanu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana." Di hari di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabi dan orang-orang yang beriman, cahaya berjalan di sebelah kanan mereka, sebelah kiri mereka. Lalu apa yang mereka katakan? Allahumma atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahaya kami, dan waghfir lana, dan ampuni kami. Ini menunjukkan bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala tetap diminta dan diinginkan, dibutuhkan sampai orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga sekalipun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu lebar-lebar, memberikan kesempatan yang sangat luas bagi kita agar kita mendapatkan kesempatan diampuni dosa-dosa kita. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang saum
di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa salat malam Ramadan, salat tarawih, qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat beribadah di malam Lailatul Qadr karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Maka dari itu, sungguh sebuah kerugian besar bila orang-orang mukmin tidak memanfaatkan waktu yang baik ini, bulan Ramadan, dengan saum, dengan qiyam tarawih, dengan tilawah Quran dan amalan soleh yang lainnya. Kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan sama seperti dia sebelum masuk Ramadan. Rasulullah SAW memperingatkan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Rasulullah SAW bersabda, "Raghima amhum ri'in dakhala alaihi Ramadan thumma salaha qabla ayyughfar lahu." Betapa ruginya, betapa menderitanya orang yang masuk ke bulan Ramadan kemudian keluar dari Ramadan tanpa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling merugi, orang yang masuk ke bulan Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Subhanahu wa taala harus selalu kita minta, di samping dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Terutama 3 hal ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW: saum Ramadan, qiyam Ramadan, dan qiyam Lailatul Qadr, yang semuanya didasari dengan iman. Didasari dengan iman. Iman bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Ramadan. Iman karena merasa terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Orang yang melaksanakan saum didasari dengan iman, bukan karena mengikuti kebiasaan orang, apalagi karena terpaksa atau tujuan yang lainnya. Iman yang membuat seseorang melakukan amalan yang terbaik. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut seorang untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala akan melakukan perbuatan pekerjaan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Saum yang dilakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya saum yang berarti menahan lapar dan haus saja, akan tetapi saum yang menyebabkan seseorang menahan diri dari semua maksiat, semua perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dalam sebuah hadis ini, "Man lam yada qaul az-zur wal amana bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan perilaku bohong,
dan semua perbuatan jahil, perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minum. Artinya saum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seseorang meninggalkan hal-hal yang asalnya halal dalam waktu tertentu. Karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang seharusnya bisa melakukan itu, bisa meninggalkan yang asalnya haram, yang asalnya halal karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara maka bagaimana dia bisa melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya? Saum yang dilakukannya melatih dia untuk menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sementara ataupun selamanya. Nah, kalau seperti ini, ya, kalau seorang mukmin benar-benar saum karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meninggalkan semua maksiat, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ihtisab, ya, mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika dia qiyamul lail, qiyam Ramadan. Begitu juga ketika dia melakukan ibadah di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Mungkin tidak ada di antara kita yang bisa berumur lebih dari itu. Kesempatan beramal di malam itu yang nilai amalnya lebih baik dari amal yang dilakukan selama 83 tahun 4 bulan. Semuanya kalau bisa dilakukan itu, kebaikannya, pahalanya dijanjikan oleh Rasulullah SAW adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini yang harus selalu kita kejar, selalu kita harapkan, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal yang kita lakukan sebagai sarana untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah mendapatkan ampunan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan juga rahmatnya, kasih sayangnya, cintanya, maka kebaikan demi kebaikan akan didapatkan oleh orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idznihi wa sirajan munira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seandainya aku tahu Lailatul Qadar itu di malam tertentu, apa yang aku lakukan? Apa yang aku katakan?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Maha Dermawan. Fa'fu anni, maka ampuni. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai ampunan.
fa'fu anni, maka ampuni aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada istrinya yang paling dicintai, Aisyah radhiyallahu anha, kalau bertemu dengan Lailatul Qadar, di samping ibadah salat, qiyam Ramadan atau yang lainnya, ini yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus di malam itu adalah ampun. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, Maha Pengampun dan Maha Dermawan, mencintai ampunan, maka ampuni aku. Diulang-ulang perkataan itu. Kenapa? Di saat yang terbaik itu, yang paling penting untuk diminta adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala, agar nanti keluar dari Ramadan dalam keadaan diampuni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada kita untuk menjadi orang-orang yang berhasil sukses di bulan Ramadan ini, keluar dari Ramadan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya untuk itu butuh perjuangan dan pengorbanan kita, terutama di 10 hari terakhir nanti. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المظلومين في فلسطين. اللهم أهلك اليهود الظالمين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Luruskan, rapatkan sofnya yang masih kosong diisi. Tidak sah orang yang sholat di belakang sof sendirian kalau masih ada yang bisa diisi. Sempurnakan dulu sof yang di depannya nih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi